Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu perhatiin nggak sih kalau akhir-akhir ini ya, dengan tahun ke tahun, masa ke masa, orang-orang itu lebih peduli atau terusik karena satu hal. Dan orang-orang akan lebih memperhatikan jika satu hal ini terjadi. Dan bahkan satu hal ini mungkin akan menjadi parameter apakah itu benar atau salah. Dan apakah layak dibela atau nggak dibela. Satu hal ini yang gue bilang adalah viral. Ini sebuah permainan ya, kalau gue bayangin tuh kayak gini. Ini ada job desk baru, ada tugas baru dari yang suka ngegoda. Kalau lu dulu misalnya digoda untuk ngebohong, digoda untuk melakukan sebuah kecurangan, digoda untuk melakukan hal-hal yang nggak baik, maka ada satu job desk yang dilakukan oleh si penggoda atau kita bilang setan, itu yang dinamakan dengan setan viralitas. Lu lihat, banyak orang yang ngadepin masalah, bukannya untuk melakukan tabayun atau bertemu dua belah pihak, tapi malah lari ke satu podcast. Malah dia cerita dan dia ngumbar-ngumbar aibnya di podcast tersebut. Ngumbar aib dirinya, ngumbar aib pasangannya. Bercerita sampai nangis, bercerita sampai ya dengan banyak dramanya lah ya. Ini apa tujuannya gitu? Nah inilah sebuah godaan, mungkin dia nggak sadar. Mungkin dia hanya ngelihat kalau gua viral, kalau gua bisa dapat dukungan masyarakat banyak, maka opini yang terbentuk itu nggak akan nyudutin gua. Termasuk penegakan-penegakan hukum yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kita lihat, kita dengar, dan kita baca salah seorang direktur BUMN terbaik yang menghasilkan keuntungan luar biasa, tapi malah dikriminalisasi. Dianggap merugikan negara. Proses sudah panjang. Seolah negara diam saja dengan fakta yang ada. Negara baru hadir, baru mendengar, baru keadilan itu tercipta setelah apa? Setelah viral. Setelah banyak netizen yang bahas, setelah banyak netizen yang mendukung, dan lain-lain. Efek viralitas ini, diakui nggak diakui, memang akan memberikan dampak. Tapi kalau menjadi dasar, menjadi tujuan yang utama, maka ya kayak kehilangan makna gitu. Lu melakukan sesuatu, tujuannya yang pertama akhirnya adalah untuk viral. Lu nggak peduli itu benar, lu nggak peduli itu salah, lu nggak peduli itu hoax. Yang penting adalah viral dulu, banyak yang nge-share, banyak yang like, banyak yang komen. Dan kalaupun lu salah, lu akan bikin video-video yang penting viral. Bukannya untuk memperbaiki masalah atau memperbaiki keadaan, tapi gimana caranya gua viral. Nah ini yang terjadi dengan algoritma sosial media yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan kita semua, dan kita nggak terlepas dari sosial media. Banyak yang diantara kita terjebak dengan yang namanya setan viralitas ini. Pertama, yang bahaya adalah kalau di ajaran gua nih ya, di Islam, di Muslim, apapun yang lu lakukan, meskipun baik, pada saat tujuannya hanya untuk mengejar viral, maka lu nggak ada dapat nilai value sedikit pun. Lu nggak ada ibadah-ibadahnya. Lu nggak dapat pahala yang lu harapkan. Meskipun itu viral. Karena semua inna amalu binniat. Semua bagaimana dengan niatnya. Kalau niat lu untuk mendapatkan viralitas, ya itu yang lu dapetin. Padahal mungkin itu bisa jadi ilmu jariah buat lu. Yang kedua, kerugian kalau lu hanya ngejar viralitas aja. Psikologi lu akan terganggu. Pada saat video lu nggak naik, pada saat berita lu nggak menjadi omongan orang, nggak di-share banyak orang, lu ngerasa gagal, lu ngerasa salah. Padahal mungkin konten-konten yang lu buat, nasihat-nasihat yang lu buat, atau hal-hal yang lu lakuin, itu berguna bagi orang-orang yang menonton. Tapi hanya karena nggak viral, lu akhirnya berhenti. Itu adalah kebodohan yang mungkin terjadi karena lu menghilangkan satu potensi channel amal yang bisa lu dapatkan. Yang ketiga, kalau lu hanya ngejar viralitas, maka hati lu akan terbungkus dengan sebuah fakta dan kenyataan meskipun itu pahit. Ya kita lihatlah case-case selebritis atau case-case beberapa pesohor-pesohor yang melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ada mungkin perselingkuhan, ada zina, ada hal-hal lain yang mereka lakukan. Bukannya menyelesaikan, menutup dalam menyelesaikan secara personal atau pribadi, malah ingin diumbar. Semua saling membuka, semua saling menceritakan aibnya, semua ingin dipandang, semua ingin mendapatkan dukungan. Tapi di situ malah empati lu hilang, hati lu udah nggak ada lagi. Karena lu udah nggak mau ngeliat fakta, lu yang pengen tahu adalah lu nyelamatin diri lu sendiri, nyelamatin muka lu sendiri, padahal aslinya lu sedang buka bobrok lu sendiri. Dan yang terakhir, godaan dari setan viralitas ini malah mungkin bisa bikin kehidupan lu yang awalnya baik-baik aja malah jadi bubar. Karena sekali lagi, lu nggak jadi otentik, lu nggak jadi diri lu sendiri. Lu berusaha menjadi apa yang diinginkan, disukai oleh halayak.
Dan mungkin dengan hal situ, orang terdekat lu, orang yang selama ini dampingin lu, bisa aja suami lu atau istri lu atau pasangan lu, orang tua lu, melihat lu menjadi orang yang berbeda. Karena sekarang yang lu dengerin adalah apa-apa omongan netizen. Bukan omongan hati dan bukan omongan dari orang yang dekat dengan lo. Cara satu jenis setan ini memang unik. Dia nyerang titik terlemah yang dialami oleh seorang manusia saat ini. Dia tahu apa hot button yang bisa membuat seseorang kehilangan muatan amalan yang sedang dia perjuangkan untuk bekal pulang ke akhirat nanti. Yang dia serang adalah kesia-siaan. Seolah kita mendapatkan hal yang manfaat, tapi aktualnya kita lagi nggak dapetin apa-apa. Dan kita malah lagi ngegali kuburan kita sendiri yang itu akan terekam sepanjang masa, yang akan susah untuk kita hapus. Yang timbul nanti hanya penyesalan saja. Gimana caranya biar lu nggak terpancing atau tergiring dengan si setan satu ini? Yang pertama, lu harus kembali kepada sandaran hidup lu. Kalau lu orang yang beragama, dan gua harap lu semua percaya pada agama, kembali kepada agama lu. Semua orang pasti punya salah, dan semua orang nggak layak untuk kesalahannya diberitakan. Yang kedua, semua orang punya misi yang baik untuk disebarluaskan, meskipun kebaikan tidak harus selalu viral. Maka konsisten pada kebaikan itu menjadi kunci yang utama. Yang lu harapkan hanyalah balasan setimpal nanti dari Allah di akhirat kelak. Yang ketiga, kita harus sadar apa yang sedang kita perjuangkan. Karena kita sedang perjuangkan satu hal yang itu sebetulnya akan baik ke depannya, tapi karena kita fokus pada apa yang dikatakan oleh masyarakat netizen, dan kita hanya ingin menjadi viral di mata mereka, mungkin kita hanya akan mendekatkan diri kita bukan pada kebaikan, bukan pada sesuatu yang kita sedang perjuangkan, tapi hanya pada algoritma yang semua bisa berubah setiap saat. Yang terakhir, yang paling penting, kita pun harus pintar-pintar ngejaga jari-jari kita. Jangan ikut-ikutan apa yang belum tentu benar. Jangan membagikan sesuatu yang kita tidak ketahui keasliannya, karena apa yang kita lakukan itu akan kembali lagi dampaknya pada diri kita sendiri. Kita seharusnya sadar mana yang seharusnya menjadi ruang pribadi kita, mana yang harusnya kita bagikan. Dan selayaknya yang kita bagikan adalah hanya kebaikan saja, atau pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik oleh seseorang. Karena salah dalam mengambil langkah akan muncul penyesalan selamanya. Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.